Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu.
ku tak mampu jauh darimu. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku di hati-Mu, Tuhan. Aku milik-Mu, Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhanku. Allah yang setia, dan aku menyembah-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun tertular dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saat ini kita sedang mengalami tren kenaikan kasus COVID yang disebabkan oleh varian Omicron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini. Namun, tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretaris gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turun Kahuis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi, marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada semua jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik sekolah minggu, selainnya ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Budi Subrata dengan tema Mengalahkan Kemustahilan. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari ingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom
Ada sukacita. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Pastinya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan kasih Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Saudara, hari ini harinya Tuhan. Mari kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu memberikan hari yang baru di setiap paginya. Amin. Haleluya. Tuhan yang bersukacita, malah lambaikan tanganmu buat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Mari bersuka, esok bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami ini Tuhan jadi rumah doa-Mu Bapa, menjadi berkat buat sekeliling kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu
ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali kita bertemu kembali hari ini di satu tema yang menarik sekali, yaitu tentang rahasia Esther apa sih? Gitu ya, untuk bisa mendapatkan favor daripada Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang kitab Esther, nggak lepas dari satu kata, favor. F-A-V-O-R dalam bahasa Indonesia perkenanan, atau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia kita itu disebut mendapat kasih sayang gitu ya, baik dia nanti mendapat kasih sayang dari raja, dari Hegai ya, kalau kita tahu ceritanya itu supervisor yang menuntun dia, mendandani dia untuk waktu akhirnya dia berhasil menjadi seorang ratu. Nah, oleh karena itu jangan lupa kata favor ini. Nah, kita mau belajar sekarang. Kita semua juga mau ya, semua kita dikasihi Tuhan, tapi harus kita akui juga ada momen-momen tertentu kita membutuhkan favor dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan yang khusus sekali, yang membuat satu kejadian yang gak mungkin menjadi mungkin, sesuatu keadaan yang amazing. Nah, kita mau lihat Esther, kenapa dia mendapat favor, kenapa kita harus pelajari. Karena dia adalah seorang gadis atau seorang anak yang masih muda sekali, yang dari kita sebut peasant girl, jadi dari seorang dengan status sosial yang rendah dan dari golongan minoritas pada waktu itu. Dia orang Yahudi, waktu itu orang Yahudi minoritas di negara Persia ini yang gak dikenal, tapi bisa menjadi queen. Dan dia juga yatim piatu karena orang tuanya sudah meninggalkan dia. Dia dipelihara oleh uncle-nya, pamannya yang bernama Mordekai. Nah, supaya kita bisa mengerti atau punya gambaran sebelum kita membahas rahasia-rahasia ini, saya akan secara cepat kita buka satu demi satu kitab Esther ini supaya kita nggak lari kemana-mana dan semua berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam firman ya. Yuk kita cepat aja, ini sih cuma 9 pasal gitu. Kitab ini kalau saudara mau lebih 10 pasal, kalau mau lebih mengenal lagi isi cerita ini sudah dibikin novel, judulnya Hadassah, karena nama Israel daripada Esther itu adalah Hadassah. Esther itu nama Persia karena dia hidup di Persia pada waktu itu, sama aja kayak Daniel ya, waktu itu namanya diganti menjadi Daniel. Nah,
saudara, kita akan belajar dari kita yang pasal pertama ya, secara cepat aja. Itu cerita mengenai seorang raja yang namanya Ahasuerus, di mana nanti Esther akan menjadi queen, menjadi ratu dari Ahasuerus ini. Sesuatu yang impossible sebenarnya tadi, karena dia punya status sosial yang rendah, dia masih muda, dan dia anak yatim piatu, dan dia dari golongan minoritas pada waktu itu. Dan juga ya dia golongan minoritas Yahudi yang nggak biasa gitu ya untuk menjadi seorang ratu dari Persia. Nah, ini dimulai dengan cerita pada zaman raja ini, di mana dia nanti jadi ratu yang menguasai 120 bagian gitu, dari India sampai ke Ethiopia. Jadi satu daerah yang luas sekali, jadi raja ini besar sekali. Singkat cerita, raja ini pada waktu itu sedang membeberkan atau memamerkan ya tepatnya segala kehebatannya, keperkasaannya, kemegahannya. Waktu itu kan dengan sekian negara, sekian negara bagian yang dia pimpin, begitu. Lalu dia mengadakan pesta, saudara tahu, karena itu luas sekali. Dia mengadakan pesta 180 hari lamanya, jadi bisa dihitung itu 6 bulan. Nah, 7 hari kemudiannya itu dia mengadakan pesta untuk orang dalamnya gitu ya, dan dia memanggil Esther ratunya untuk memamerkan kecantikannya. Tapi entah kalau kita belajar nanti ya, ini banyak sekali dugaan-dugaan atau komentator yang mempelajari kenapa Esther pada waktu itu tidak mau untuk dipanggil oleh raja untuk memamerkan kecantikannya. Ya banyak sekali praduga, tapi kita nggak mau berpanjang di situ. Pokoknya ada cerita bahwa ratunya tidak mau dipanggil, sampai akhirnya raja menjadi marah karena waktu itu sedang mabuk, sehingga akhirnya ratunya ini dibuang. Seusai pesta dan seusai perang, raja ini merasa kesepian, teringat-ingat dengan ratunya, lalu dia punya banyak penasehatnya menasehatkan dia, kenapa nggak cari ratu lagi, gitu ya. Nah, usulan itu diterima sehingga saudara diambillah waktu itu, mungkin agak sedikit secara paksa, gadis-gadis cantik yang akan didandani begitu ya, lalu diajari bagaimana untuk bisa menjadi seorang ratu untuk mendampingi raja ini. Salah satunya adalah Esther. Jadi bukan maunya Esther sih sebenarnya waktu itu dia apply untuk menjadi ratu, tapi dia memang dipanggil gitu ya, kasarnya mungkin diciduk karena dia cantik parasnya. Alkitab berkata elok parasnya. Nah, nggak ada yang tahu dia orang Yahudi. Singkat cerita, di pasal kedua saudara itu diceritakan masih di pasal kedua itu sudah mulai diceritakan bahwa calon-calon ratu ini ditaruh di satu tempat, lalu diajari, lalu didandani gitu ya. Kita tahu ceritanya ada sampai 1 tahun bahkan gitu ya. Esther sendiri mengalami 1 tahun 6 bulan dia bermandikan mur gitu ya. Mur tahu ya, essential oil yang dibawa juga oleh orang Majus yang dipersembahkan pada Yesus waktu Yesus lahir. Lalu 6 bulan kemudian diberi perfume. Nah, itu protokolnya memang begitu. Nah, jadi itu sesuatu yang memang sebenarnya agak membosankan. Kira-kira ratusan sekali calon pada waktu itu, ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Mereka nggak bisa fokus sebenarnya untuk tujuan apa mereka diciduk atau dipanggil di situ. Mereka sebenarnya punya kesempatan, tetapi karena tidak fokus. Jadi poin pertama saudara catat, fokus ya. Esther sendiri tahu tujuannya. Dia diambil, dia adalah di dalam batinnya dia sudah tahu. Ya, dia punya prophetic insight. Sebenarnya kalau kata tepatnya, dia ada insight, ada pandangan sendiri, ada perasaan bahwa dia akan menjadi queen gitu. Akhirnya kuncinya adalah dia taat kepada protokol. Pertama tadi fokus, kedua sekret ini adalah taat. Kita semua ini kita bisa baca di Esther Esther pasal 2. Jadi, saudara, semua gadis-gadis itu dikumpulkan di bawah supervisi satu orang kepala rumah tangga raja yang bernama Hegai.
Nah, saudara, dia yang mengajari ratu-ratu ini bagaimana berjalan, ya, bagaimana bertindak, berperilaku, begitu, makan, beauty treatments, gitu. Di situ ada kata, ya, mereka diberikan, di provide beauty treatments and special food. Kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara, nggak ada special food. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya ada dirawat kecantikannya, lalu juga dengan special food. Jadi ada faktor food di sini yang mempengaruhi sebenarnya, yang juga bisa menjadi satu parameter sampai akhirnya Esther menjadi seorang ratu. Menarik, ya. Jadi ada beauty treatments di bawah pengawasan Hegai dan special food. Kalau saudara lihat nonton filmnya, saudara, One Night with the King, ya, boleh aja nonton itu Hollywood. Saudara, di situ Hegai selalu ulang-ulang kalau kepada Esther. Saudara, kebetulan Esther mendapat kasih, mendapat favor dari Hegai ini adalah kenapa nanti kita akan lihat. Tapi saya mau cerita dulu, karena dia mendapat favor, selalu dia remind, perhatikan makananmu, perhatikan makananmu. Menarik sekali, Anda bisa baca ini satu buku novel yang bagus sekali ditulis oleh Tommy Tenney. Buku ini bestseller. Dia adalah author atau pengarang yang terkenal tentang pemburu Tuhan. Senang sekali baca ini karena dia sangat mementingkan worship kepada Tuhan. Dia dekat sekali kepada Tuhan sehingga dia bisa diberikan pewahyuan untuk menulis buku ini. Nah, di sini diceritakan bahwa Hagai ini salah satunya yang dia selalu juga remind kepada calon-calon ini adalah tentang food. Nah, sebelum itu kita akan lihat di beberapa ayat untuk cuplikan aja, ya, karena ini panjang sekali. Jadi di Benteng Susan mereka dikumpulkan di bawah pengawasan Hegai. Ayat yang kedua, saudara, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian tadi, ya, diberikan beauty treatments, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, jadi saudara, pada waktu itu Esther tadi sudah diceritakan itu salah satunya, dia punya uncle yang namanya Mordekai yang selalu ada di depan Benteng Susan itu mengawasi si ponakannya ini, si Hadasa ini, gitu, ya, apa yang sedang terjadi, gitu, ya, karena dia diciduk, gitu, ya, dibawa untuk jadi calon ratu itu. Nah, yang menarik di sini banyak sekali kata-kata yang kita bisa notice, kita bisa catat, yaitu mengenai tadi, ya, yang saya udah bahas mengenai satu fokus. Esther tahu fokusnya, dia adalah ingin menjadi ratu. Dia tidak hilang fokus dengan dia lihat, waduh, kerajaan ini megah sekali karena 127 negara bagian, lalu dia jadi kesana kemari, dia menginginkan ini itu, ya, kira-kira ada orang kampung misalnya atau seorang biasa juga kalau masuk istana kan kepengen lihat ini, dia lupa kalau dia harus finish goal. Dia harus menjadi seorang, dipanggil di situ untuk jadi ratu, gitu, ya. Banyak wanita lain yang tidak sadar, tapi Esther lain. Dia tahu dia dipanggil untuk ke situ. Dia tidak peduli dengan kemegahan istana, dia tidak peduli dengan kekayaan istana, kehebatannya. Saudara, dia fokus sekali kepada apa yang harus dia lakukan. Itu sebabnya, saudara, dia dekat dengan Hegai dan dia selalu memohon kepada Hegai, si kepala rumah tangga ini, coba beritahu aku apa yang kau tahu, yang jadi keinginan raja, beritahu ke aku. Nah, ini menarik sekali. Jadi ada ketaatan kepada protokol. Itu adalah salah satu rahasia kenapa Esther sampai bisa memenangkan itu. Jadi ada kata-kata yang menarik sekali kalau saudara saudara lihat di sini. Di Esther 2 ayat yang ke-13, 15 itu berkata bahwa she asked for nothing other than what Hegai the king's eunuch who was in charge of the harem suggested. Jadi dia, saudara, dia nggak minta apapun yang lain selain yang Hegai, ketuanya ini, kepala rumah tangganya ini, sida-sida ini yang anjurkan.
menarik sekali seperti kita ya, dalam hidup kita juga kita punya di atas kita yang mengatur hidup kita, entah itu suami kita kalau wanita, anak itu orang tua, kalau student itu adalah guru, misalnya gitu ya, kalau di kantor itu adalah manajer kita, direktur kita, kalau di gereja gembala kita, dan siapa tutor rohani di atas kita. Saudara, ada selalu dalam hidup kita orang yang mengatur hidup kita, yang Tuhan tempatkan, di mana perlu sekali kita mengikuti itu. Nah, Hegai yang ditunjuk tadi itu ditunjuk oleh kerajaan untuk menuntun Esther ini, selalu memberikan petunjuk-petunjuk, dan memang Esther mengikuti apa yang ditunjukkan olehnya, sehingga di dalam ayat ini dikatakan bahwa Esther mendapatkan atau menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia, termasuk si Hegai itu, karena sifatnya yang berusaha tunduk kepada protokol kerajaan. Menarik sekali sini, sementara wanita lain hilang fokus sudah. Ketika dia lihat satu hari dikasih lihat permata-permata yang bisa dipilih, yang mereka dikasih kebebasan memilih, yang mereka pikir mereka jadi confident untuk menjadi ratu gitu di hadapan raja yang mereka suka, disuruh ambil, dan bahkan itu kalau nggak terpilih pun bisa jadi miliknya. Mereka hilang fokus, si wanita-wanita lain ini. Wah, kalau saudara nonton filmnya itu kelihatan mereka greedy sekali, mereka tamak, mereka aji mumpung, diambil sampai keberat-beratan semua di badannya, tidak ada 1 inci pun tanpa perhiasan itu. Itu adalah barang-barang perhiasan sitaan daripada raja kalau berperang gitu, barang-barang bagus, yang kalau yang disita ya pasti barang bagus ya saudara. Tapi Esther tidak memilih apapun kecuali disuruh oleh Hegai. Menarik sekali, padahal di filmnya ini diceritakan waktu itu Hegai, ketua sida-sida ini, berkata kepada para wanita calon itu, choose wisely, pilihlah dengan bijaksana, tidak aji mumpung. Nah, mereka sampai seperti itu, sampai kalau di film itu diceritakan mereka sampai keberat-beratan, dan tentu raja tidak memilih yang demikian. Ya, dalam hidup kita, saudara, kita mau dapat favor dari Tuhan, coba hilangin sih saudara, sifat aji mumpung ini. Ketika saudara diberkati, saudara diberikan kebebasan bahkan untuk memilih ini, memilih itu, gitu ya. Saudara, nggak berarti, atau saudara lagi diberi hadiah, nggak berarti bahwa kita greedy, kita tamak, lalu apa aja padahal kita nggak perlu, kita ambil mentang-mentang. Nah, ini buat saya sendiri mengoreksi diri saya ya. Kita manusia suka begitu. Mentang-mentang toh saya ada di hotel bintang ini gitu kan, saya diberi kebebasan, padahal kita nggak perlu. Apa aja handuk dimasukin. kalau ada apa namanya jam di situ mungkin kita masukin gitu kan, semua kita pretelin. Ini di keseharian ya. Nah, itu yang dilakukan oleh gadis-gadis itu. Sama sekali mereka jadi hilang fokus, mereka tidak taat kepada protokol, padahal Hegai sudah bilang choose wisely. Tapi Esther bilang, coba kamu yang ngerti tentang maunya raja, kasih tahu aku. Sehingga dia menimbulkan kasih sayang tadi. Nah, sifat ini di dalam kesederhanaannya, itu yang sebenarnya menarik hati raja akhirnya. Sehingga raja sendiri pun akhirnya memilih dia. Karena ternyata raja suka dengan orang yang tidak suka makan. Kebetulan kalau di film ini diceritakan, di buku ini raja suka dengan yang langsing, yang makannya baik, dan raja suka dengan yang sederhana ya, karena Esther akhirnya tidak menyalahgunakan itu. Dan menarik sekali saudara bahwa hal-hal seperti ini adalah juga mempengaruhi kehidupan kita menjelang Tuhan datang. Ada faktor-faktor tertentu, ada protokol-protokol tertentu yang memang kita harus ikuti untuk kita layak bersanding menjadi mempelai Dia. Saya nggak bilang bahwa nanti Tuhan akan pilih yang langsing itu secara fisik, tapi saya lagi mau cerita bahwa banyak sekali faktor ketaatan, ketaatan di hukum kesehatan, makanan, di faktor yang lain ya, beauty dan seterusnya, itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi kita. Nah, di dalam satu buku ini saya akan bacakan saudara, menarik sekali bahwa Esther itu berkata bahwa aku
sementara wanita-wanita lain itu sedang menggemukkan pinggangnya dengan lemak, dengan makan paginya mereka makan roti manis panggang, lalu dengan jumlah yang besar karena disediakannya memang banyak sekali sehingga timbullah lemak-lemak pada pinggang mereka. Tapi aku Hadassah, Esther, aku hanya minum air putih dan aku hanya makan buah jeruk dari kebun buah-buahan. Saudara, itu breakfastnya dia. Saudara, menarik sekali kalau kita belajar nutrisi. Memang saudara bisa lihat YouTube saya yang berikutnya bahwa tidak dibenarkan pagi hari makan terlalu banyak seperti itu ya, karbohidrat dan seterusnya. Itu bicara selain kesehatan, itu bicara juga tentang brain. Tapi dari sini kita lihat bahwa Esther disiplin sekali. Kebetulan dia Jewish, dia belajar kosher, dia taat kepada protokol makanan ini. Menarik sekali, saudara, rootnya adalah ketaatan. Rootnya adalah tidak tamak, tidak rakus, termasuk kepada perhiasan tadi. Oke, nah setelah itu singkat cerita, saudara, kita mulai masuk ke menjelang ke pasal ketiga, bahwa akhirnya saudara sebelum masuk ke pasal 3, pasal 2 diakhiri dengan akhirnya Esther mendapat favor dari raja dan raja mengapprove dia, memilih dia menjadi ratu. Karena memang dari semua yang ada di kesederhanaannya, sifatnya yang tidak tamak, selain dia cantik dan seterusnya. Nah, saudara, jadi singkat cerita dia sudah menjadi ratu. Ada beberapa faktor yang kita sudah catat ya. Saudara, pertama adalah rahasia fokus. Dia tidak menginginkan yang lain, dia hanya menginginkan raja. Yang kedua adalah dia taat kepada protokol. Yang ketiga attitude. Dia punya sikap yang baik, yang tidak serakah, yang tidak aji mumpung, yang tidak greedy, begitu ya, yang punya self control tepatnya. Baik terhadap makanan, baik terhadap pakaian, perhiasan. Yang keempat adalah, ini puncaknya, saudara, adalah rahasianya, yang puncaknya adalah fasting. Saudara kenal dengan nama istilah puasa Esther. Sebelum kita tutup dengan itu, saudara, kita akan lihat di ke pasal 3. Jadi singkat cerita, ketika Esther menjadi raja, saudara, Mordekai yang pamannya yang punya jabatan rendah sekali sih di kerajaan, suka ada di depan benteng Susan ini mengawas-ngawasi Esther juga. Satu hari dia mendengar ada yang ingin membunuh raja. Lalu dia sampaikan kepada Esther, saudara, bahwa raja ingin dibunuh, saudara, dan itu dituliskan di kitab sejarah. Tapi raja lupa. Waktu itu tidak diberikan apa-apa kepada Mordekai ini, tapi di kitab sejarah itu ada tertulis. Menarik ya, saudara, apapun yang kita buat kebaikan, saudara, walaupun manusia tidak mengingat, tapi sesungguhnya sejarah akan mengingat, apalagi Tuhan. Nah, di pasal 3 kemudian ini adalah sesuatu yang mengerikan karena ada satu tokoh lagi di sini. Tadi kita belajar Esther, raja, dan Mordekai. Ada satu tokoh yang namanya Haman. Haman ini betul-betul tangan kanan raja, luar biasa karena dia bisa tanda kutip sogok raja dengan hartanya yang banyak. Ini politik ya, saudara, untuk sampai akhirnya dia punya tujuan. Dia ingin, saudara, waktu itu membunuh orang Yahudi, saudara, dengan tujuan seperti itu, karena asal muasalnya sih memang karena Mordekai orang Yahudi ini nggak mau tunduk kalau dia lewat begitu, tapi dia merasa rugi kalau cuma bunuh seorang Mordekai orang Yahudi satu orang. Dia bilang dia mau bunuh semua orang Yahudi. Nah, saudara, akhirnya saudara, Mordekai dalam keadaan takut, semua orang Yahudi ketakutan pada waktu itu karena memang sudah ditetapkan ya, dari ada kata Purim, udah buang undi bahwa orang Israel akan dibunuh pada waktu itu oleh orang yang jahat ini, Haman. Tapi waktu itu dia menyogok raja untuk membunuh dengan sekian uang, saudara, dengan harapan karena ada ketentuan uang yang dia keluarkan itu nanti bisa balik, karena waktu orang Yahudi nanti terbunuh, semua harta orang Yahudi akan balik kepada yang membunuh. Menarik sekali ya, saudara. Ini tujuan dari Haman yang lihai, yang licik ini, saudara, sampai akhirnya dia menetapkan sudah 1 hari untuk membunuh bangsa Israel.
Nah, disinilah Mordekai berkabung. Di pasal 4 diceritakan, saudara, Mordekai berkabung, nangis begitu ya di hadapan Tuhan, tidak mau makan. Saudara mengingat dia dan bangsanya, dan sebenarnya Esther sendiri terancam. Saudara, sampai dia bisikin Esther untuk kamu harus berbuat sesuatu. Kalau kamu nggak mau, di sini nggak ada nama Tuhan ya, saudara, menarik sekali, tidak ada nama Tuhan dituliskan oleh si authornya kitab Esther ini. Tapi ketika diputuskan akhirnya puasa, membuktikan bahwa semua sedang berharap kepada Tuhan. Pada waktu itu, jadi Mordekai, saudara, bilang kepada Esther, kamu harus bantu, kamu harus gunakan kesempatan untuk menghadap raja. Tentang hal ini, Esther bilang bahwa aduh, udah 30 hari aku tidak dipanggil raja. Rasanya nggak mungkin aku menghadap raja untuk hal ini, karena siapapun yang menghadap raja tanpa izin terlebih dahulu, saudara, akibatnya adalah dia mati. Atau bisa dapat anugerah kalau raja mengulurkan tongkat emasnya. Nah, jadi gambling pada waktu itu Esther mengemban tugas ini, bagaimana dia mau juga menolong bangsanya dan menolong dirinya sendiri, menolong pamannya sendiri yang mengasihi dia. Saudara, satu-satu harapan orang Israel pada dia. Meskipun di-challenge oleh Mordekai, kalau kau nggak mau, Tuhan bisa kirim dari another place, dari tempat lain. Tapi Esther memutuskan, Esther mau pada waktu itu. Tapi dia tahu itu bahaya besar. Taruhannya adalah nyawa, sehingga saudara mungkin tahu ya, di film itu juga diceritakan, atau di sini juga ada di Esther 4 bahwa Esther berkata, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, pada waktu malam baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Jadi wow, bayangin saudara, begitu hebatnya dia sampai dayang-dayangnya pun disuruh puasa, padahal dayangnya belum tentu orang Yahudi. Menarik sekali saudara, ini bukan fanatik, tapi ini cerita tentang urgency, satu keadaan darurat. Tidak ada cara lain saudara selain saudara berpuasa pada waktu itu. Esther menetap. Jadi luar biasa. Kita tarik pelajaran di sini. Rahasia keempat adalah fasting. Bagi saudara sekalian, dalam keadaan darurat, dalam keadaan hampir tak tertolong, tidak ada harapan, barangkali kita bisa ikuti teladan Esther. Selain yang 3 tadi, fokus, taat kepada protokol, attitude, juga adalah fasting. Ini nggak kira-kira 3 hari 3 malam, bukan seperti Daniel pada waktu itu, saudara. Nah, Esther ini menetapkan itu tidak makan dan tidak minum. Tapi memang Esther sebenarnya sebelumnya sudah terlatih ya dari makanannya. Dia rupanya dia hidup di Beteng Susan, dia hanya makan seperti Daniel, hanya buah, sayur, lalu pulse ya, biji-bijian saudara yang proteinnya tinggi. Jadi kalau ada yang bilang nggak lemes apa dia enggak, karena nanti di ujung ini saya akan ceritakan sepintas saja supaya kita tahu luar biasa Alkitab mengajarkan sesuatu itu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka berpuasa sampai akhirnya, berpuasalah untuk aku. Pada hari ketiga aku akan menghadap raja. Jadi saudara, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Orang Israel berpuasa, Mordekai berpuasa, Sida-Sida ikut puasa. Hari ketiga. Ini hari yang menegangkan saudara, karena siapapun yang masuk ke ruang raja tanpa dipanggil, siapapun, itu adalah kematian, kecuali raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya. Dan puji Tuhan, pasti karena fasting yang dilakukan, Tuhan tidak tinggal diam. Itu jeritan hati, tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanda berseru-seru kepada Tuhan, tanda bahwa kita menyatakan tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong, dan Tuhan mendengar. Sampai akhirnya secara ajaib Tuhan, Raja Ahasveros mengulurkan tongkat emasnya sehingga Esther nggak jadi mati. Menarik sekali. Lalu bahkan raja bertanya, ada apa dengan engkau? Apa permohonanmu? Apa permintaanmu? Setengah kerajaanku pun aku kasih. Wow, menarik ya, dari harusnya mati malah setengah kerajaan mau dikasih. Saudara lihat, sifat self-control daripada Esther ini sudah terbentuk
sejak dia dilatih untuk menjadi seorang ratu, dia tidak greedy, dia menahan diri terhadap itu semua, sehingga waktu raja menyatakan mau apa setengah kerajaan pun, kalau dia tidak terbiasa puasa, menahan diri ya dengan hanya makan yang baik, jumlahnya sedikit, tidak semena-mena, tidak aji mumpung gitu ya, tidak greedy, tidak tamak begitu. Saudara, dia mungkin hari itu dia udah bilang, dia udah girang, wow, setengah kerajaan dikasih, aku nyatakan aja itu Haman ingin membunuhku. Tapi karena dia fasting, dia tahu dia tidak bisa sebut itu di situ, karena raja pasti akan menjadi bingung dan semua orang mendengar, dan Haman bisa punya kesempatan lain dan sebagainya. Banyak pertimbangan yang tidak baik karena di depan umum dia menjelekkan orang. Ini kita belajar sesuatu, saudara. Dia tidak menjelekkan Haman di hadapan yang lain. Dia hanya bilang, raja begini, kalau boleh, kalau baik di pemandangan raja, kalau ini berkenan di hadapan raja, lihat rendah hatinya padahal dia ratu, datanglah pada malam ini di acara perjamuan yang aku buat. Itu hari ketiga tuh saudara, jadi hari buka puasa tuh ya. Jadi di hari buka puasa dia buka perjamuan dengan makanan yang enak kesukaan raja, ke tempat pelaminannya dia. Saudara, singkat cerita, tapi datang dengan Haman. Saudara, ini powerful karena kuasa puasa pasti ada sesuatu di spiritual ini, sehingga raja iya aja, dan meskipun dia bertanya-tanya kenapa mesti Haman ikut, gitu kan, sesuatu yang gak lazim. Nah saudara, disitulah saudara dia datang, raja datang, lalu disediakan makanan, lalu raja kembali kedua kali berkata, Esther, apa sih maumu? Apa permintaanmu? Apa permohonanmu? Setengah kerajaan aku kasih. 2 kali loh saudara. Tapi ini pengaruh seseorang kalau fasting. Saudara, mencari dahulu kehendak Tuhan. Fasting itu bukan mengancam Tuhan, bukan menggunakan Tuhan untuk mau-maunya kita jadi dikabulkan. Tapi fasting itu membuat kita self-control untuk menaruh diri kita kepada apa yang menjadi kehendaknya dan jalan-jalannya. Dan ini yang terjadi pada Esther. Saudara, karena dia fasting, dia menaruh diri, dia punya insting yang kuat, dia punya feeling yang kuat bahwa jangan utarakan itu pada malam ini. Kedua kali raja bertanya pada malam itu, Esther, apa sih permohonanmu? Apa sih permintaanmu? Kalau bahasa Inggrisnya petisimu, requestmu, sehingga engkau menghadap aku dengan menaruh nyawa ya, kira-kira kan pada waktu itu. Lalu sekarang aku udah datang. Tapi saudara, Esther belum bunyi, padahal udah kedua kali itu raja ini akan bilang setengah kerajaan dikasih. Kembali dia tidak terburu-buru. Pasti ada gut feeling. Saudara take note tentang ini, gut feeling, GUT ya, bukan guts. Ada gut feeling saudara yang akibat dari dia berpuasa. Ada insting bahwa lebih baik dia bicara ini permohonannya diadakan di hari kedua, di malam kedua. Menarik sekali saudara, kita belajar banyak dalam hidup ini. Saudara, betapa puasa itu ketika kita menghadapi suatu keadaan yang sulit membuat kita sabar, membuat kita punya self control, itu tujuan puasa. Sehingga kita lebih mengutamakan saudara apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi, dan yang paling penting ada feeling yang tajam sekali bahwa akan lebih baik itu di hari kedua. Saat itu mungkin Esther nggak tahu, dia hanya ikuti feelingnya. Kalau di pemandangan raja baik, besok malam datang lagi, berani-berani juga ya saudara ya, bisa gitu. Tapi kembali, faktor puasa, dia merendahkan diri, mencari Tuhan, Tuhan melihat. Jadi Tuhan membuat sepertinya raja dihipnotis, oke aja begitu ya. Bahkan malam itu sempet sih raja jadi nggak bisa tidur. Nah ini yang menarik di sini puncaknya. Saudara, raja menjadi nggak bisa tidur. Kenapa? Orang ini udah satu taruh nyawa, pertama datang kepadaku, kedua undang aku ke perjamuan, tapi nggak mau langsung ngomong, suruh datang lagi. Apa permintaannya? Kira-kira kayak gitulah ya. Raja nggak bisa tidur sampai, nah ini lebih aneh lagi saudara. Dia nggak bisa tidur, tapi dia minta dibacain kitab sejarah. Orang nggak bisa tidur kan cari yang enteng-enteng, saudara, musik yang enak begitu ya, saudara, aromaterapi kali ya, saudara, musik-musik yang soothing gitu, yang menyejukkan. Tapi ini minta bacain kitab sejarah, ya mestinya ditambah nggak bisa tidur dong ya. Tapi ini kembali Tuhan bekerja saudara, kalau kita mencari dia sungguh-sungguh, kita mengandalkan dia.
Wow, saya semangat sekali untuk bicara ini, membuat kita semangat saudara, bahwa selalu ada harapan asal cari Dia, dan saudara mau berani untuk bisa menyangkal diri sendiri dengan berpuasa tentunya, merendahkan diri, meminta kepada Tuhan. Nah, saudara, dibawakanlah kitab sejarah. Nah, bisa-bisa yang dibawain kitab sejarah yang dia baca cerita Mordekai pada waktu itu yang membocorkan rahasia ada 2 orang yang ingin membunuh raja. Menarik sekali saudara ya. Lalu terus Mordekainya nggak dikasih apa-apa, jadi raja lompat langsung. Oh, dia jadi ingat. Pas dia lompat malam itu, mungkin udah menjelang subuh ya saudara. Kebetulan si Haman juga ada di halaman di situ. Haman lagi tergopoh-gopoh dengan tujuan yang lain. Malam itu juga sama, Haman nggak bisa tidur, tapi ini beda. Kalau itu nggak bisa tidur, si raja minta dibawain kitab. Oh, kitab sejarah yang menceritakan kebaikan seseorang yang menolong nyawanya. Kalau ini Haman nggak bisa tidur, lalu diiming-iming oleh istrinya, saudara Zeres namanya di sini, untuk gantung aja itu si Mordekai kalau dia nggak mau nunduk sama kamu, nggak mau berlutut gitu loh. Dan ide itu diterima oleh Haman. Iya, bikinin aja tiang sula gitu, maksudnya di tiang di sula. Jadi semangatlah dia subuh-subuh menghadap raja. Nah, si raja juga habis nggak bisa tidur juga. Cuma dia lagi terbayang Mordekai itu baik sekali sama dia. Jadi kebetulan ada Haman di situ. Di Alkitab ini diceritain ada siapa tuh di situ. Ada yang jawab, itu Haman. Panggil Haman sini. Dia tanya kepada Haman, Haman, kalau ada orang yang berbuat baik kepadaku, ya dia cerita deh ya, menyelamatkan nyawaku, apa sih kira-kira privilege yang dikasih atau kehormatan? Si Haman GR, dia pikir dia, karena dia kan memang sifatnya licik sekali. Oh, kalau begitu kasih kuda raja. Dia bilang kepada raja, kasih jubah raja, kasih keliling-keliling sedaerah ini untuk menghormati dia, karena dia pikir dia toh. Lalu raja bilang, pakaikan itu kepada Mordekai. Wow, di sini kita ambil satu kata, pembalikan keadaan. Saya suka dengan kata pembalikan keadaan dalam sekejap, saudara. Perhatikan, saudara hafalkan ini, favor, perkenanan daripada Tuhan. Saudara can restore, dapat merestorasi saudara in a day, dalam semalam, dalam sehari, what was stolen over the lifetime. Apa yang telah tercuri seumur-umur. Saudara, favor, kata kuncinya favor. Saudara, ini favor untuk Mordekai dan Esther. Saudara, itu merestore. Karena tiba-tiba saudara di balik keadaan, dia yang disiapkan hari itu, karena Haman ingin menghadap raja di hari kedua mentar malamnya mau perjamuan itu untuk minta raja gantungin si Mordekai. Saudara, malah si Mordekai diarak dengan kereta raja, saudara, dengan jubah raja. Saudara, dibalik dari seorang yang sederhana. Dan Haman gondok banget waktu itu, tapi ya sudah, ntar malam kan dia mesti menghadap raja. Lagi kan di pesta perjamuan kedua yang Esther undang. Itu sedih juga dia ya. Nah, di sini sudah lihat mulai Tuhan bekerja luar biasa. Nah, di malam kedua lah, saudara, datanglah saudara kedua raja dan Haman ini yang lagi gondok, tapi raja senang karena dia bisa membalas budi, kira-kira gitu ya, seseorang Mordekai yang telah menyelamatkan nyawanya. Datanglah kepada Esther dan dia bilang lagi, apa permohonanmu, apa requestmu, permintaanmu, hai Esther, setengah kerajaanku pun aku berikan. Saudara lihat di sini, walaupun sudah seperti itu, Esther tidak gegabah. Saudara, dia berkata dengan saudara berhati-hati sekali, dengan rendah hati dia berkata bahwa jikalau baik di pemandangan raja, jikalau ini adalah berkenan, sebentar ya saya bacain supaya saudara bisa lebih menyelami lagi sifat daripada Esther ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, if it pleases the king, kalau ini menyenangkan hatimu raja, dia berkata, and if he regards with favor, jika ada favor, kembali di sini ada kasih sayang kalau bahasa Indonesianya. Jikalau aku mendapat kasih daripada raja atau favor, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja.
Rendah hati banget ya, nggak terburu-buru banget. Dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat yang berisi rancangan Haman yang orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan ini. Jadi rupanya ini sebabnya ditunda, saudara. Kalau dia dari hari pertama yang selamat cuma Esther, raja tidak akan peduli atas orang Yahudi. Saudara, karena waktu itu dia minoritas orang Yahudi. Paling-paling dia mau selamatin ratunya. Tapi saudara, karena ada penundaan ini, saudara, dan raja sempat melihat Mordekai, saudara, orang Yahudi ini begitu berjasa. Dan akhirnya, saudara, karena ada kesempatan di malam kedua itu, saudara, waktu Esther mengajukan satu pernyataan bahwa kalau kita cuman dijual sebagai budak, nggak apa-apa raja. Tapi jangan dibunuh. Dibunuh nggak akan ada artinya buat engkau. Esther berkata demikian kepada raja, kira-kira ya, kalau masih jadi budak masih mending. Kira-kira begitu. Nah, saudara, akhirnya saudara mulai raja kaget. Siapa ingin membunuh ratuku? Siapa ingin membunuh bangsanya? Waktu itu saudara, akhirnya Esther, akhirnya ketahuanlah bahwa orangnya dikasih tahu Esther itu adalah Haman. Kaget sekali raja, luar biasa kaget pada waktu itu. Sampai diceritakan di Alkitab ini, raja sempat keluar dulu karena dia shock. Orang yang dekat ini dia nggak duga, saudara, justru ingin membantai ratunya sendiri dan bangsanya. Nah, saudara, akhirnya singkat cerita, waktu itu Haman karena melihat raja sudah di luar, dia menggunakan kesempatan untuk mohon-mohon kepada Esther untuk diberikan anugerah, saudara, untuk tidak membunuh, untuk menyelamatkan Haman. Tetapi saudara, ada peraturan. Nah, ini kalau lewat protokol bahaya lagi. Haman lewat dari 7 kaki, kalau nggak salah waktu itu mendekati Esther, itu ada peraturan di istana, tidak boleh karena dianggap nanti dia seperti ingin memperkosa atau melakukan sesuatu atas ratu. Nah, setelah itu raja melihat memang ada yang tidak baik pada Haman. Singkat cerita, saudara baca nanti, Haman akhirnya yang digantung di tiang yang harusnya Mordekai yang disula di situ. Kembali pembalikan keadaan, saudara, terjadi. Nah, saudara, lalu ada kesempatan juga buat Esther akhirnya bukan menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia juga sekarang minta kepada raja, karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Jadi saudara, step yang berikutnya yang Esther minta adalah bukan keselamatan dirinya sendiri supaya dia tidak dibunuh, sudah mending jadi budak begitu ya. Tapi yang kedua adalah bagaimana aku bisa melihat malapetaka atas bangsaku. Nah, yang menarik di sini saya akan tutup dengan ini, saudara. Akibat dari puasa ini kenapa jadi powerful, saudara, dan raja waktu itu mengabulkan permintaan Esther. Karena saudara, salah satu akibat dari puasa itu kita dibuat bisa mengingat, saudara, hal-hal yang terjadi atau di sejarah Alkitab, dan itu adalah powerful. Jadi waktu Esther berkata, yang pertama adalah waktu dia minta, saudara, bahwa kalau aku mendapat favor di hadapan raja, biarlah kiranya bahwa aku ini tidak dibunuh atau dibinasakan. Lebih baik dijual aja deh, jadi budak. Nah, saudara, sebenarnya itu powerful kata-kata itu, karena itu sedang menggemakan, saudara, sesuatu yang pernah terjadi di orang Israel di Kejadian 37 ayat 27. Kalau saudara ingat, waktu itu Yehuda waktu mau menolong si Yusuf yang mau dibunuh, udah jangan dibunuh, mendingan dijual aja sebagai budak. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi Esther menggemakan kejadian itu pada raja, dan itu powerful. Saudara, di dalam puasa kita seringkali bisa diingatkan tentang sesuatu, saudara, yang ada di dalam kitab sejarah Alkitab ini yang powerful, dan itu menggugah hati Tuhan.
Di sini dia menggugah hati raja. Yang kedua terjadi lagi sama. Saudara, dia menggemakan, mengechoing saudara waktu dia bilang bahwa bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Itu adalah pernah terjadi di Kejadian 44 ayat 4 ketika Benyamin ingin disembunyikan oleh Yusuf. Dulu saudara ingat ya cerita itu. Lalu saudara-saudara bilang, aduh jangan, aku tidak sanggup melihat nasib celaka ayahku kalau Benyamin tidak dibawa sertaku. Saudara ingat ya, itu sejarah. Saudara, waktu itu kan ya, ketika Yusuf, cerita Yusuf yang ingin menyembunyikan Benyamin. Lalu saudara-saudara bilang, jangan, aku nggak bisa sanggup melihat nasib celaka ayahku. Sama sekarang Esther memohon dengan nada yang sama kepada raja. Aku nggak akan sanggup raja melihat bangsaku malapetaka menimpa bangsa. Lihat saudara hebatnya Esther, tidak egois, tidak dia sudah selamat. Lalu next step dia meminta keselamatan bagi bangsanya. Dan akhirnya raja mengabulkan. Saudara, semua surat yang sudah dibikin Haman, yang saudara sudah dibuang undi di Pur itu untuk membunuh orang Israel, semua dicabut. Dan bahkan Mordekai mendapat kedudukan yang sangat luar biasa. Dan harta, karena Haman yang berniat membunuh orang Israel waktu itu, harta, supaya harta orang Israel dapat ke Haman. Sekarang Haman yang seperti ini, saudara, Mordekai dan Esther yang mendapat harta Haman, orang kaya Haman itu. Ini semua adalah cerita pembalikan keadaan. Saudara, menarik sekali. Peaknya yang keempat rahasianya adalah ketika kita ingin menghadap sesuatu yang sulit dalam hidup ini, jangan feasting, jangan pesta, tapi fasting. Saudara ya, jangan makan dan makan seperti gadis-gadis yang pecicilan itu ya, saudara, makan dan makan, ambil harta, ambil ini, itu, padahal mereka lagi mau menghadap sesuatu yang ritual kan, maksudnya dalam ini dia pilih jadi ratu. Sama seperti halnya Ishak, waktu dia ada acara penting untuk memberkati anaknya, saudara, Yakub, Esau pada waktu itu harusnya, tapi saudara, dia bukan fasting, dia feasting, dia cari-cari makanan kesukaan dia. Ingat ya, Ishak itu tipikalnya adalah stomach problem, ada kelainan di nafsu makan dia suka sekali binatang buruan, maka dia sayang Esau, sehingga dia error pada waktu itu, saudara, ketika dia merasa bahwa ini bukan Esau sebenarnya, tapi karena dia udah bau harum makanan itu, nah ini nggak fokus nih namanya, saudara, dia minta sehingga dia walaupun bilang ini tubuhnya si Esau, tapi suara-suara Yakub dia nggak peduli, dia nggak fokus, saudara, akhirnya dia berkati juga dan dia tertipu. Karena waktu acara penting itu dia bukan berpuasa tapi dia pesta. Demikian Esau, sama nurunin dia makan kacang merah. Demikian orang Israel ketika mereka kena nafsu rakus, ketika dikasih puyuh mereka tidak berhenti menimbun puyuh sampai akhirnya Tuhan harus membunuh mereka. Saudara, karena nafsu rakus pada orang Israel itu. Sebaliknya, Daniel, Esther, Ezra, Tuhan Yesus sendiri. Minggu depan suami saya akan khotbah tentang Yosafat. Ketika mau menghadapi sesuatu yang penting sekali, mereka mengambil tindakan puasa. Justru not feasting. Jangan berpesta, jangan umbar-umbar nafsu, jangan pakai kekuatan sendiri, tapi merendahkan diri. Saudara, di pandemi ini kita nggak tahu ke depan, kita nggak tahu bagaimana seterusnya, akan terus bermutasi, ada juga akan informasi megatrust dan sebagainya. Apakah kita masih ribut? Aduh, kapan ya kita bisa ke kafe lagi? Aduh, kapan ya kita bisa pesta? Aduh, kapan ya kita bisa begini begitu? Saudara, rasanya mau umbar-umbar nafsu atau kita berpuasa? Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, oleh karena itu saya akan tutup dalam 5 menit terakhir ini, saudara. How? Sekarang bicara how-nya dong. Orang tahu, ya puasa-puasa, but how? Saudara, kita akan lihat, saudara, betapa penting sekali. Mengapa sih puasa membuat Esther lebih tajam? Sehingga dia, selain dia self-control ya, tapi dia punya insting luar biasa. Sehingga dia strategik sekali menghadap raja. Sehingga terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa. Di dunia kedokteran kita belajar, ada satu organ tubuh yang namanya usus. Saudara,
yang kalau itu diistirahatkan, saudara, itu membuat terbentuknya neurotransmitter. Ya saudara, dari kata transmitter itu penyambung, neuron itu dari kata saraf, itu keluar banyak sekali, membuat seseorang physically lebih cerdas, sehingga dia tahu situasi, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang smart. Saudara, secara emosional juga dia menjadi excellent. Dia tidak terburu-buru, tidak terpancing marah, dan tidak terpancing lingkungan. Secara spiritual, terlebih lagi, itu membuka pintu surga. Membuka malaikat menolong. Menarik sekali, ini yang dialami Esther. Nah, jadi puasa itu memang saya akan bicara secara fisik aja ya, dan secara emosi. Karena dunia kedokteran juga berkata usus kita itu disebut the seat of the emotion. Usus kita itu disebut juga emotional part of a person. Bagian emosi seseorang ada di usus, karena 95% serotonin yang mengatur mood kita, emosi kita, perasaan kita, itu ada di usus. Kenapa Esther bisa begitu tenang dan raja mengalami sentuhan daripada tentu ketenangan dia, tidak gerasa gerusuh gitu ya. Saudara, terburu-buru karena memang dia dalam keadaan fasting, di repair, diperbaiki suasana ususnya. Saudara, ada ketentuan memang di hukum kesehatan bahwa kita perlu reboot untuk sementara, REBOOT. Makanya Alkitab mengajarkan puasa. Organ tubuh kita untuk satu fase tertentu perlu di-reboot, dihentikan sementara. Jangan makan dulu. Kemarin habis Natal, kemudian tahun baru, kemudian sebentar lagi kita Chinese New Year. Ada waktunya setelah ini Anda reboot. Kalau kita mau mendengar bisa suara Tuhan tajam seperti Esther, dan act-nya, cara-caranya, strategi daripada Tuhan, sehingga dia bisa bikin keputusan yang smart, so smart, yang menolong dirinya sendiri dan menolong bangsanya. Menarik ya, habis ini kita puasa ya. Minggu depan suami saya akan cerita itu. Dan yang ketiga, juga usus ini disebut juga saudara adalah tadi tempatnya emosi atau emotional part of a person, bagian emosi seseorang, disebut juga second brain, otak kedua. Jadi kita punya dua otak, satu yang di sini otak keras tapi ada di sini. Karena nanti lihat gambar ini, saudara, ada satu nervus vagus, nervus 10 Romawi berjalan dari otak yang di sini ke sini. Satu-satunya saraf dari 12 saraf pusat, Romawi 1 sampai Romawi 12, ada satu Romawi ke-10 namanya nervus vagus. Dari namanya kita tahu vagus, vagal itu mengembara, dia jalan dari sini ke sini. Jadi apa yang dialami di sini akan ke sini. Makanya saudara banyak beban, pikiran dan seterusnya di sini, saudara akan sakit mah, atau ada apa-apa di sini akan mempengaruhi. Usus saudara tidak baik, otak saudara tidak akan baik. Tidak akan bisa memutuskan dengan baik. Saudara, jadi perhatikan gut feeling ini. Perhatikan saudara, GUT ya, feeling sesuatu yang ada di usus ini. Saudara, nah oleh karena itu saudara, nanti ada beberapa resep. Saudara, bagaimana, apa yang dimakan Esther? Sebelumnya Esther sudah terlatih. Saudara, untuk puasa dia menahan diri. Waktu terlatih menahan diri. Saudara bisa baca di LA Times ya, sejenis dengan New York Times. Saudara baca satu artikel, di situ dituliskan memang, saudara, ternyata memang Esther itu makan, saudara, hanya fruits tadi, vegetables dan pulse, seperti Daniel. Saya sering ngomong ini ya, pulse itu biji-bijian. Ini ada 13 macam biji-bijian, saudara, sebab mikir gini, apa kuat ya kita disuruh puasa cuma makan begituan, gak makan daging, gak makan telur. Saudara, kuat, karena beans atau pulse di Alkitab, beans polong-polongan, misalnya kacang merah, kacang hijau, kacang panjang gitu ya, saudara, buncis dan seterusnya. Dan ini ada 13 yang lainnya, ada garbanzo, ada segala macam ya, saudara nanti pelajari sendiri aja. Saya punya USB, nanti saudara bisa pelajari. Itu adalah ketika ketemu grain itu beras, misalnya kita kan makanan pokok kita beras, itu membentuk complete protein. Protein yang lengkap kita sebut poor's meat, daging orang miskin.
Maksudnya orang miskin susah beli daging, gak usah pahit hati dengan Tuhan dan keadaan, karena Tuhan sudah atur. Kalau kamu makannya beras merah, nasi, tentu nasi merah ya, saudara, atau nasi coklat, saudara, atau beras pecah kulit, saudara, ketemu dengan beans, saudara, kacang merah, kacang hijau misalnya begitu, dan sebagainya. Ada yang namanya kalau orang India dal, itu pakai lentil. Kalau Alkitab bilang kacang merah besar, kacang merah kecil, begitu ya. Ini ada kacang merah besar, kacang merah kecil. Itu membentuk complete protein yang membuat kita tetap bisa cerdas, yang membuat kita tetap bisa kuat, bisa sehat. Nah, ini gambarnya. Saudara nanti masak nasi merah, saya pernah tayangkan ini dulu, nasi liwet beras merah, cuma nasi dengan herb, dengan ramu-ramuan, dengan dengan herb ya, dengan kunyit, jahe dan seterusnya, dengan daun jeruk. Tapi sekarang saudara bisa kukuskan atau masak bareng dengan kacang merah kecil, saudara ya, kacang merah kering begitu. Itu sudah membentuk complete protein. Atau makanan orang India yang terkenal dal gitu ya, atau yaitu yang dimakan banyak oleh Daniel dan Esther, sebenarnya DHAL itu dari kata lentil, atau Yehezkiel, kacang merah kecil. Saudara lihat gambar ini, saudara, saya masakin ini, campur biji-bijian, kasih onion, bawang bombay, kasih bawang putih, dan jangan lupa ini mau COVID, mau insidensnya mau naik, tambahkan jintan, karena jintan itu dituliskan dalam Alkitab nanti jadi wangi sekali nasi ini. Saudara, ini jadi enak sekali, nggak perlu daging terlalu banyak. Nggak perlu kita makan junk food. Itu sesuatu yang baik. Kapan-kapan ya, setelah ini kita akan bicara mengenai jintan, karena jintan hitam, di Alkitab ada jintan putih, tapi ini yang bikin enak sekali, saudara. Dan itu adalah berfungsi untuk imunomodulator, untuk meningkatkan imun sistem kita. Ada banyak makanan yang baik dan sehat. Selain membuat kita, saudara, sehat secara fisik, secara emosi, tapi juga spiritual intelligentsia. Saudara, itu udah bagian dari puasa. Kita nggak disuruh puasa kayak Esther 3 hari 3 malam toh, tapi dengan membatasi makanan kita. Saudara, dengan makanan yang baik, membuang yang jahat, kita sudah fasting sebagian. Dan kita latihan, ketika emergency keadaan terjadi, kita kuat untuk bisa nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Saudara, persiapkan diri kita untuk itu dari sekarang. Saya sudah harus selesai karena waktu. Saya punya USB, nanti saudara bisa lihat di YouTube atau di USB saya ada di sekretariat gereja. Kalau saudara mau tahu cara masak nasi liwet beras merah, mau dipakai beans, saudara mau bikin dal ini, saudara ya, ini enak sekali. Saudara membuat makanan kita luar biasa, dan kita siap untuk menyambut Raja, segala Raja nanti datang. Ya, janganlah kamu syarat dengan pesta pora. Kata firman Tuhan, menjelang hari kedua Tuhan mau datang. Supaya hari Tuhan itu tidak jadi jerat. Sekali lagi kedatangan Tuhan, saudara, diberikan warning sign di area food. Jangan pesta pora, karena bahasa Inggrisnya pesta pora itu adalah overeating. Karena Alkitab berkata, seperti di zaman Nuh, kedatanganku yang kedua kali. Ada apa di zaman Nuh? Pesta pora. Mabuk-mabukan. Makan dan makan, sehingga ketika air bah datang, Nuh teriak-teriak, mereka gak ada yang sadar. Kedatangan Tuhan yang kedua kali seperti di zaman Nuh, dan Alkitab sudah bilang jangan syarat dengan pesta pora. Mari kita batasi makanan kita, apalagi kita habis hari raya, mumpung di awal tahun, supaya kita bisa bikin smart decision seperti Esther, dan kita menjadi berkat. Oke, jadi 4 karakter ini saudara sudah pelajari ya. Fokus kepada apa panggilan Tuhan atas hidup kita sehingga kita finish goal. Yang kedua adalah taat kepada protokol, hukum-hukum kesehatan, protokol lalu lintas, protokol ekonomi, dan seterusnya. Taat itu kunci kenapa Esther mendapat favor. Yang ketiga adalah attitude. Tidak serakah, tidak aji mumpung, tidak tamak, saudara, tidak geragak, tidak geragas, saudara, dalam berbagai hal, baik harta, baik macam-macam deh, saudara. Dan yang keempat, fasting, not feasting. Jangan pesta melulu. Mari kita ikat pinggang kita baik-baik. Lahirlah buah self-control, dan tadi usus kita adalah second brain, sehingga kita bisa membuat smart decision dan punya insting luar biasa daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat
aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, terima kasih untuk Pastor Dr. Elizabeth Subrata yang sudah menabur benih firman pada pagi hari ini yang menguatkan setiap kami. Terima kasih. Keluarga GKS, keluarga FBC dan PDKS yang saya kasihi, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat bersama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk nafas kehidupan kami, untuk kesehatan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk apapun yang ada pada kami, sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu semata-mata, semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atasnya. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barak sedetik pun Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, walaupun terkadang kami tidak setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang luar biasa, di mana kami dikuatkan, kami diingatkan untuk kami boleh taat seperti sosok Esther, seorang anak yatim piatu yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang karena ketaatannya dan keberaniannya yang luar biasa. Tuhan, kami mau seperti Esther yang bisa mendapatkan favor Tuhan, yang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami percaya Tuhan pakai setiap kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Demikian juga bila Tuhan sudah mengangkat setiap kami, tidak ada yang bisa menurunkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga para pemimpin dari
GKS maupun pengerja juga dari FBC, PDKS, kami bawa semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu. Pastor senior kami, Bapak Gunadi Subarata, beserta istri Ibu Elizabeth, para gembala satelit, ketua-ketua PDKS, tiap jemaat yang ada, pengerja, semuanya Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberi kesehatan yang sempurna, Engkau memberkati, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka, apapun Tuhan yang mereka butuhkan. Bahkan apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan keharmonisan di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang peduli, Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih. Dan Engkau memberikan tanda-tanda heran, Engkau memberikan tanda-tanda ajaib buat setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun Kau utus mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa pembangunan gereja kemuliaan Sion Grogol ke hadirat-Mu. Kami bawa Pak Apin dan tim, Kau berikan hikmat buat dia Tuhan, untuk mengelola pembangunan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu Kau curahkan, Kau cukupkan kebutuhan apapun di dalam pembangunan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa negeri kami, bangsa kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati tanah negeri di mana Engkau sudah tempatkan kami. Engkau memberkatinya Tuhan, baik perikanan, baik perkebunan, baik pertambangan, baik perdagangan. Kau pulihkan perekonomian negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, negeri kami segera pulih di dalam nama Yesus. Kau memberkatinya berlimpah-limpah. Kau memberikan damai di bangsa ini, damai di negeri kami Indonesia. Bahkan COVID-19, Tuhan Kau singkirkan dari bangsa ini. Kau singkirkan dari negeri kami. Dan Omikron, varian yang baru ini Tuhan, tidak akan meledak, tidak ada meluas di negeri kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau campur tangan. Kami juga bawa Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta seluruh jajaran kabinet yang ada sampai ke RT di daerah terpencil sekalipun. Berikan mereka kejujuran, berikan mereka roh takut akan Tuhan di dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, beri mereka kesehatan, Kau berkati mereka, Kau cukupkan kebutuhan mereka, Kau berkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan seluruh keluarga besar kami semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Diberkatilah negeri Indonesia di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah saudaraku. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Biarlah semua kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gunadi Subrata dan ibadah akan disertai perjamuan kudus. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah.
Tuhan Yesus memberkati.